Presiden Republik Indonesia, founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno pernah membuat sebuah pernyataan yang menggelegar dengan mengatakan, berikan saya 1.000 ya orang tua, maka akan saya cabut gunung Semeru dari akar-akarnya. Dan berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Itu sebuah pernyataan yang luar biasa yang menginspirasi bagi kita semua. Nah, yang menarik di sini ada hal yang perlu kita respon terkait dengan berkumpulnya beberapa ya, katanya ratusan badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia untuk mengguncangkan Jokowi ya, atau mengadili Jokowi. Jadi pepatah kita, berikan saya puluhan ya, ratusan ya puluhan lah sebenarnya, puluhan dari badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, maka akan kita selesaikan Jokowi dan tentu Gibran dan yang seterusnya. Ya, kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Siapapun boleh hadir di sini, mau dia buzzer, mau dia influencer, mau dia pengkritik sejati, pendukung sejati, kelompok yang antitesis dan sebagainya. Ini adalah ruang Anda. Anda berhak untuk menyampaikan perasaan dan pikiran Anda, sekalipun berseberangan dengan apa yang saya yakini dan saya perjuangkan dalam ruang diskursus deliberatif ya, dalam perspektif ya yang beradab tentunya. Baik, teman-teman, saya ingin menggarisbawahi tentang rencana ya, ajakan BEM seluruh Indonesia, katanya ratusan yang sudah hadir di sebuah ruangan, yang sudah merapatkan agenda untuk turun memberikan dorongan kepada masyarakat seluruh lapisan Indonesia untuk siap-siap mengadili Jokowi ya, setelah sudah tidak lagi menjabat, sudah tidak punya kekuasaan lagi di Republik ini. Ya, sehingga muncul sebuah ide buat saya untuk meresponnya. Sekali lagi, channel ini sebenarnya hanya memberikan responnya, menjawab, menyimak apa yang kemudian muncul dalam ruang publik dan melihat sisi-sisi yang sebenarnya perlu diluruskan ya menurut pandangan saya. Dan tentu ini hanya sekedar sebuah perspektif yang bisa saja keliru secara total atau gagal total ya, seperti itu. Tetapi saya upayakan dengan apa yang bisa saya gunakan dalam rangka referensi-referensi yang bisa digunakan dalam rangka untuk melakukan membawa sebuah keseimbangan diskursus ya. Nah, baik teman-teman, berita yang saya baca dan juga saya tonton dari beberapa channel-channel teman-teman yang persisnya berseberangan dengan prinsip-prinsip deliberatif ya, prinsip-prinsip komunikasi publik yang saya yakini. Tetapi tentu saya akan tetap menerima itu sebagai sebuah rekan diskusi, rekan untuk berdialektika. Kali-kali memang kami semua salah, kali-kali salah satu di antara kami benar, atau juga salah satu di antara kami belum benar. Nah, di situ disampaikan berita berkumpulnya ratusan BEM ya seluruh Indonesia untuk mendorong proses politik untuk mengadili Jokowi, sign quote, menghabisi Jokowi karir politiknya. Tetapi setelah saya lihat deklarasi itu, sepertinya kalau saya hitung-hitung dari kesamaan jaket yang ada, ya ada yang sudah dihitung beberapa pengurus di dalamnya mungkin, sehingga menurut saya bukan ratusan lagi, tetapi ya cukup puluhan ya. Jadi puluhan BEM seluruh Indonesia berkumpul dan siap turun ke jalan untuk mengajak seluruh lapisan Indonesia, seluruh lapisan, seluruh rakyat Indonesia untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang sudah kacau balau, hancur, lebur, dan sebagainya ya. Artinya yang sudah rusak, demokrasinya sudah rusak, sistem politiknya sudah rusak, moral elit-elitnya sudah rusak, dan sebagainya. Saya jadi berpikir, apa iya ya, dari mana cara melihatnya, apa bukti fakta-fakta yang ada. Selama ini kan fakta data yang disampaikan belum bisa meyakinkan bahwa memang telah terjadi ya satu bias atau abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi. Saya bukan seorang pendukung Jokowi, tetapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi ya menurut saya fine-fine saja dan tidak perlu ada satu reaksi ya
sikap-sikap reaktif yang seolah-olah negeri ini sedang berada dalam bahaya besar, sementara kita melihat bahwa bahaya yang besar sedang mengancam kita, bukan sudah terjadi, tapi sedang mengancam kita dengan tafsiran-tafsiran perspektif-perspektif yang menurut saya perlu dihadang, perlu ya diajak berdialektika lah, benarkah apa yang dikatakan oleh teman-teman. Kalau kita berbicara tentang penyuaraan mahasiswa, ya mahasiswa tentu kita pandang sebagai bagian dari pilar untuk membangun bangsa dan negara ini. Selalu ada ruang untuk menyuarakan pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran atau opini-opini terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi problemnya ya mengatasnamakan on behalf of ya atas nama bangsa Indonesia, atas nama semesta Indonesia, saya kira enggak lah ya, atas nama puluhan ya. Karena sekali data PDDikti kita mencatat bahwa jumlah perguruan tinggi kita di Indonesia itu ada sekitar 4.500-an, 23 sekian kalau dalam data PDDikti 2023 ya. Tentu ada berfluktuasi, tetapi kita catat saja 4.500-an. Nah, yang mendeklarasikan diri sebagai atas nama BEM seluruh Indonesia, semesta Indonesia itu, populasi perguruan tinggi di Indonesia itu ya berapa persennya, silakan teman-teman hitung sendiri. Dari 4.000-nya saja tidak ada ya. Artinya dari 500 yang tersisa nggak ada. Dari ya kalau 100-an diklaim ya itu klaim ya, tetapi kalau saya lihat selayang pandang ya puluhan saja ya. Jadi jangan sampai elemen-elemen bangsa ini, elemen-elemen masyarakat kampus ini mengeneralisir ya, mengambil hak perwakilan dari 4.500 itu ya. Jadi saya kira ini tidak wise, tidak bijak, tidak proporsional di dalam konteks menyampaikan suara itu, apalagi kalau yang kemudian mau diadili ini syarat dengan nuansa politik, syarat dengan nuansa kepentingan politik bukan sekarang ya. Sebenarnya yang dibidik itu bukan lagi Jokowi, tetapi yang dibidik itu adalah Gibran dan masa depan karir politik dari Trah Jokowi dan semua pihak-pihak yang ada di belakang Jokowi. Jadi pertarungannya ini bukan hanya pertarungan dengan Jokowi dan juga Gibran, dan bukan hanya tentang keluarga Gibran, tetapi tentang semua tim support ya dari kepemimpinan Pak Jokowi. Tentu ada pemilik modal di sana, ada elit-elit politik, ada partai-partai politik. Jadi kita melihat di sini bahwa mahasiswa sudah bermetamorfosis menjadi instrumen, alat ya, alat pertarungan kekuasaan, pertarungan kapital ya, pertarungan modal yang tentu perlu dicermati bersama. Kita perlu melihat ya bahwa apa yang menjadi keprihatinan penyuaraan dari puluhan BEM itu menurut saya agak sulit ya kalau dikatakan sebagai suara yang murni. Karena kita tahu untuk bisa meyakinkan publik, khususnya publik yang terbuka ya, mata hati dan pengetahuan mereka, pikiran mereka tentang data-data yang perlu dianalisis, tentu paham benar bahwa gerakan-gerakan ini yang dilakukan dengan penuh di luar baik BEM maupun elemen-elemen yang lain yang penuh dengan cacian dan makian telah menunjukkan rendahnya keadaban publik kita ya. Bahwa mereka bisa benar ya bisa saja ya, tetapi untuk bisa diterima dengan konteks kebenaran itu perlu dilakukan validasi ya, konfirmasi apakah keyakinan-keyakinan politik mereka itu teman-teman yang berseberangan itu boleh diterima, diberikan tempat dalam benak kita. Ya, tetapi saya kira gerakan yang mau mengadili Jokowi itu saya kira tidak layak dan tidak pantas untuk diberi ruang ya, untuk didukung. Belum pantas lah ya, belum layak untuk diberi ruang karena kepada kami tidak diberikan data-data yang konkret, data-data yang bisa kami analisis. Andai kata teman-teman bisa menunjukkan itu, teman-teman BEM bisa menunjukkan dosa-dosa Jokowi secara faktual, secara katakanlah berdasarkan basis empiris ya, saya kira akan mengubah pandangan kita semua. Tetapi sejauh itu hanya mengatakan dosa-dosa, ya dosa yang mana itu kan perlu ditunjukkan. Itu jadi sebuah persoalan yang serius yang harus kita respon dan berikan catatan-catatan kritis
yang boleh saja di counter balik, dan tentu tidak perlu harus menuduh sana sini buzzer lah atau apa dan seterusnya ya. Cukup saja biarlah publik kemudian menilai. Kalau Anda sepakat dengan apa yang saya sampaikan, mari berbaris. Jika tidak, ya mari kita berdialektika secara terus-menerus berkelanjutan untuk niatan yang baik. Saya kira diskusi di ruang manapun bisa dapat kita selenggarakan bersama untuk satu-satunya alasan, yaitu tujuan untuk membangun ya strengthen our nation, ya memperkuat bangsa dan negara kita ini supaya kesejahteraannya juga merupakan kesejahteraan kita, bukan partai politik.